Waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha jilid 2. Fa insyaallah taala kita akan masuk pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-16 di halaman 109. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ad-darsu as-sadisa asyara, pelajaran yang ke-16. Di pelajaran yang ke-16 ini pertama-tama kita dihadapkan dengan percakapan antara seorang ayah dengan keluarganya. Ya, percakapan seorang ayah dan keluarganya. Ada anak laki-lakinya, demikian juga ada anak perempuannya. Anak laki-lakinya Umar, Amr, Hisham. Ya, anak laki-lakinya Umar, Amr, Hisham. Sedangkan putrinya Aisyah, Hafsah, Su'ad, Laila, Salma. Anak perempuannya berapa? 4 ya. Aisyah, Hafsah, Su'ad, Laila, Salma. Oh, 5 ya Pak ya. Laki-lakinya kan 3. 4. Mana? Husain. Oh iya. Tapi nggak disebutkan Husain di sini kan? Nggak ikut ngobrol kan? Jadi ngobrol kan 3. Ya, Umar, Amr, sama Hisham. Ya, Umar, Amr, Hisham. Kemudian anaknya 5 perempuan: Aisyah, Hafsah, Su'ad, Laila, Salma. Kemudian nanti ibunya cuman juga nggak ikut ngobrol. Ya, jadi anaknya semua total berapa Mas nih? 9 ya, Masya Allah. 9. Dan kalau berbahasa Arab dia, kalau memang keluarga itu memang mereka sudah sepakat untuk berbahasa Arab, maka akan mudah berbahasa Arab. Anak punya teman, dia itu ngomong sama istrinya, pokoknya ngomong sama anak-anaknya pakai bahasa Arab. Sudah akhirnya terbiasa anaknya berbicara dengan bahasa Arab. Ngobrol sama bahasa Arab. Awalnya cuma ibunya sama abi sama uminya aja. Lama-lama anaknya juga ikut, gitu ya. Masya Allah. Baik. Kita baca percakapannya. Di sini ana al-ab. Ana akan memerankan atau membaca kalimat yang dibacakan oleh si ayah. Kemudian anak laki-lakinya, ya, anak laki-lakinya kalau abna itu semua ya. Kemudian Rafid Umar, Mas Adri Amr, Pak Cahyo Hisham. Udah ya. Kemudian Pak Rahmat Aisyah, Pak Rahmat Aisyah sama Hafsah. Pak Rahmat Aisyah sama Hafsah. Kemudian selanjutnya Su'ad sama Laila. Gimana Pak ya? Pak Aris, sampean Su'ad sama Laila. Salma Pak Joko. Namun ingat perannya masing-masing.
Ya, Pak Rahmat, siapa tadi Pak Rahmat? Aisyah sama Hafsah. Baik, kita mulai ya. Aturiduna syai'an minas suqi ya abna'i anal an adhabu ilal masjid wa sa'adhabu ila suqi ba'da shalah. Na'am, yuridu asya'an katsira. Mada turidu ya Umar? Uridu qalam. Amma indaka qalam? Bal, ini qalam al-akbar. Uridu qalam al-akbar. Mada turidu anta ya Amr? Uridu daftar. Amma ishtaraitu laka daftaran fil usbu'il madhi? Bala, walakinna daka daftar waraku khairu musattari. Uridu daftaran da warakin musattari. Mada turidu anta ya Hisham? Ana ma'udu syai'an al-an. Aina akhukal Husain? Wa fil hamal. Mada yuriduhu? Wa yuridu halawa. Huwa yuridu halawa. Halawa. Ya. Dengan artikan halawa Bapak? Manisan. Manisan ya. Halawa itu kalau kita terjemahkan di Indonesia ini biasanya diarti permen. Cuman kenyataannya di Arab halawa itu dia bentuknya seperti makanan kemudian dibelah-belah dan rasanya manis gitu. Kalau permen kan dibungkus begitu ya. Ini enggak, dia memang dinampan begitu, memang rasanya manis. Itu namanya halawa. Macam-macam. Ya. Kalau kita artikan kalau nggak permen ya manisan, gitu ya. Cuman kesannya manisan tuh yang gimana, Pak? Kalau kita? Bukan yang buah kemudian difermentasi itu ya. Itu manisan kan ya? Ini halawa bukan yang itu ya. Jadi halawa itu bukan berbentuk permen, bukan juga berbentuk manisan seperti kita Indonesia, tapi dia modelnya kayak dinampan, kemudian dipotong-potong gitu, dan memang dibentuknya kaku gitu, manis nanti. Ya, kalau yang harganya mahal, rasanya enak. Anak pernah dikasihkan ini halawa katanya. Oh, ini toh halawa. Ya, kalau belum pernah tahu yang bentuknya halawa, bayangannya permen gitu aja. Ternyata enggak. Baik, lanjut. Mada turiduna ya banat? Tuh, lali Pak Rahmat kan? Ya bati anta istarai dari milafan qabla usbu. Anta Uridu ala'an balafa akhor. Mada turidina anta ya Hafsah? Uridu ribatan. Ama indaka hakibah? Bala indi Hakibatun hamara. Uridu hakibatan ukhra sauda. Oke. Mada turidina ya Su'ad? indi mistawatun kabiratun uridu ukhra kabiratan. Wa mada turidina anta ya Laila? Uridu mushafan daharkin kabir. Ama turidina syai'an ya Salma? Uridu mu'jaman rijian wa akhara faransian. Ama turidu ummuka syai'an? Ma'adri a'as'aluha A'as'aluha? A'as'al. Oke. Naam, is'aliha. Takhruju thumma tadkhul ba'da qalil. Taqulu innaha turidu salasata amtari min hadha kumasi. Apa mana kumash? Kumash itu bordilan atau kain gitu ya, secara umum ya, kain. Terus khut namujad, apa arti Pak Rahman namujad? Model atau contoh, itu namujad. Ya.
namujad, model atau contoh. Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Baik, kita sekarang terjemahkan ya dengan perannya masing-masing tadi ya. Apakah kalian menginginkan sesuatu dari pasar, wahai anak-anakku? Saya sekarang mau pergi ke masjid, dan setelah itu, setelah sholat saya akan pergi ke pasar. Ya, kami. Ya, ya Bapak. Ya. Kami menginginkan banyak hal. Oh, banyak hal ya, masya Allah. Asya'a katsirah, banyak sekali. Kami pengen banyak pol. Dia. Apa yang kamu inginkan wahai Umar? Aku ingin pulpen. Pena. Pulpen sama pena bedanya apa, Bid? Ama indaka qalamun, cara mengartikannya, bukankah? Ya, ama indaka qalamun, bukankah? Gitu ya. Bukankah kamu sudah punya pena? Tentu aku memiliki pulpen warna biru, tapi aku ingin pulpen warna merah. Nah, apa yang kamu inginkan wahai Umar, wahai Amr? Aku menginginkan buku tulis. Bukankah aku telah membelikan untukmu buku tulis pekan lalu? Tentu, akan tetapi buku tulis itu kertasnya tidak bergaris. Ya, kertasnya nggak bergaris. Terus Aku menginginkan buku tulis yang bergaris. buku tulis yang bergaris. Dza warakin musattarin. Bergaris. Ya, buku tulis yang memiliki lembaran yang bergaris. Apa yang kamu inginkan wahai Syam? Saat ini aku tidak menginginkan apapun. Masya Allah. Mana saudaramu si Husain? Dia di kamar mandi. Kira-kira dia ingin apa? Dia ingin apa tadi? Manisan. Manisan atau permen? Ya. Apa yang kalian inginkan wahai putri-putriku? Ya ayah, Ya ayah. wahai ayah, kami ingin kamu telah memberikan untukku map minggu lalu. Maaf minggu lalu. Saya Terus sekarang ingin map lainnya. apa yang kamu inginkan wahai Hafsah? Dong gitu Pak. Saya ingin tas. Bukankah kamu sudah punya tas? Ya, saya memiliki tas warna merah. Saya ingin tas lainnya warna hitam. Masya Allah. Apa yang kalian inginkan? Apa yang kamu inginkan wahai Su'ad? Saya ingin penggaris putih. Saya ingin. Saya memiliki. Iya, saya punya penggaris yang kecil. Terus Dan saya ingin penggaris yang besar. ya penggaris yang besar, yang lain gitu lah. Ya. Apa yang kamu inginkan wahai Laila? Saya ingin Mushaf ya, mushaf gitu aja. saya ingin Ustaz Yang memiliki ya tulisan yang besar. Jadi hurufnya, tulisannya itu besar-besar. Ya. Apakah kamu tidak menginginkan sesuatu wahai Salma? Ya, saya ingin kamus bahasa Inggris dan lainnya. Kamus bahasa Prancis. Ya, jadi dua kamus ya. Kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Perancis. Apakah ibumu tidak menginginkan sesuatu? Saya tidak tahu apakah aku harus bertanya kepada Ya, tanyakanlah kepadanya. Salma takhruj, Salma keluar, kemudian masuk lagi nggak lama setelah itu. Ya. bahwa dia ingin mengajar dari kain ini sambil mencontoh itu wahai ayah. Sa'ashtari lakum, saya akan membelikan untuk kalian apa saja yang kalian inginkan, insya Allah. Insya Allah ya. Di belakangnya ada kalimat insya Allah. Dan di sini gambaran kepada kita, masya Allah. Semakin banyak anak, kita dituntut untuk adil, belikan satu ya nggak satu, semua ditanyain mau apa ini, ya mau apa, beli apa, itu masya Allah. Karena memang terkadang terkadang mungkin bagi kita selaku orang tua ya hal sepele, tapi bagi anak-anak nggak sepele.
Ya, bagi anak itu sesuatu yang berbeda. Misalkan jajan ya, satu dikasih satu, yang satunya dikasih dua, atau nggak usah, benernya kita nggak ngasih, ngambil sendiri gitu loh. Kita sudah belikan jajan set, ternyata mereka satu ngambil satu, satu ngambil dua, ternyata habis. Jadi masalah. Ya, makanya dalam Islam dianjurkan untuk apa? Berbuat adil. Tapi adil itu sesuai dengan kadarnya masing-masing, dan itu sudah dibahas, dikaji di dalam pembahasan fikih. Taib, masya Allah. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Fit, mata yadhabul abu ila suki ba'da salat. Mas Adri, mada yuridul Husain? Halawa. Taib, Pak Cahyo, mada turidu Su'ad? Turidu mistarotun. Su'ad turidu mistaratan. Ya, mistaratan ini apa? Yang kabiratan. Taib. Pak Egi, manil ladzi yuridul mistarah? Siapa yang pingin penggaris tadi, Pak? Su'ad. Oke. Mada turidul Pak Rahmat? Iya, Ibu pengen apa Ibu ya, Pak? Ngomongnya Pak Ibu. Turidu salah satu amtarin min hadal kumash. Ya, turidu salah satu amtar 3 meter min hadal kumash. Mimnya ditasydid ya. Min hadal kumash. Sahih mayali, benarkan kalimat berikut. Menunjukkan ini salah, kita suruh benarkan. Yuridu Umaru qalaman azraqa. Paris. Yuridu Umar qalaman azraqa. Yang benar, Paris? Ahmar. Ya, yuridu qalaman ahmar. Pak Joko, yuridu Hisham asya'a katsiratan. Ma yuridu syai'an al-an. Ya, ma yuridu syai'an. Hisham ma yuridu syai'an. Pak Egi, Hafsah indaha hakibatun sauda. Hafsah indaha hakibatun sauda. Indaha hakibatun hamra. Pak Cahyo, Al-Husain fil matbakh. La, huwa fil hammam. Huwa fil hammam. Masya Allah. Ya, karena sudah terjemahkan, jadi sudah punya gambarannya. Jadi di pelajaran 16 ini kita akan dikenalkan atau akan diberitahukan beberapa pembahasan. Di antaranya ini pelajaran ke-16 ya. Pelajaran ke-16. Ada beberapa pembahasan. Ya, pelajaran ke-16 ini ada beberapa pembahasan. Dan nanti kita akan bahas satu persatu yang kurang di papan tulis, nanti akan kita tambahkan ketika di pembahasannya. Pembahasan yang pertama yang akan dibahas adalah fiil yuridu. Ini yang dibahas. Fiil yuridu. Yuridu ini yang pertama. Yuridu. Kemudian pembahasan yang kedua yang beliau akan bahas adalah tentang
muannasnya laun, muannasnya warna-warna. Ya, muannasnya warna-warna. Kan kita sudah belajar warna itu ada ahmar, kemudian ada aswad. Itu untuk mudzakarnya. Ya, untuk mudzakar. Nah, sekarang kita akan dikenalkan muannas warna-warna. Ya, muannas warna-warna. Terus kita juga akan dikenalkan dengan pembahasan apa? Umar plus Amr. Pembahasan Umar sama Amr. Pembahasan Umar sama Amr. Umaru, Amru, Amrun, gitu ya. Amr. Nanti akan dikaji bagiannya gimana, ya. Dari sisi harokat, kemudian dari sisi penulisan itu akan dikaji, akan dijelaskan sama beliau. Bahkan dari sisi apa? I'rab juga nanti bagaimana juga sama. Juga beliau akan menjelaskan nanti pembahasan tentang za. Ya, pembahasan tentang za. Za ini sebenarnya sudah pernah kita lewati, tapi kalimatnya bukan za, kalimatnya zu. Dulu kan pernah kita lewati apa? Zu, yang artinya memiliki. Zu fadlin, ya, dzul qarnain, gitu ya. Hanya saja ini bentuk lainnya, za. Dan masih ada beberapa pembahasan lain yang nanti akan dibahas sama beliau di dalam kitab. Ya, ada beberapa pembahasan lain yang nanti beliau akan bahas di dalam kitab. Ini beberapa pembahasan ya. Ini belum semuanya, hanya beberapa pembahasan saja secara garis umumnya. Masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang lain yang akan beliau sebutkan di pelajaran ke-16 ini. Ini hanya beberapa saja pembahasan yang beliau sebutkan. Baik. Kita langsung aja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang yuridu. Pembahasan tentang apa? Yuridu. Pembahasannya di sini, ya, pembahasannya adalah pembahasan yuridu ketika bersambung dengan ad-dhamir. Yuridu ketika bersambung dengan dhamir atau bersambung dengan kata ganti. Yuridu ketika bersambung dengan dhamir atau bersambung dengan kata ganti. Sebenarnya pembahasan ini sama seperti pembahasan fi'il mudhari. Contohnya fi'il mudhari ketika saya, misalkan kata ini, kalimat, kita ambil contoh kalimat yaktubu. Ini fi'il mudhari bukan? Fi'il mudhari bukan? Taunya fi'il mudhari dari mana Pak Egi? Ada ya-nya. Oke, betul. Ya. Lah, yaktubu ketika bersambung dengan saya, jadinya ngomongnya apa? Yaktubu kan dia menulis. Kalau saya menulis aktubu, kami menulis naktubu. Mereka menulis laki-laki yaktubu, ya, atau mereka yaktubuna. Kalau kalian taktubuna, gitu ya. Sama, pembahasan juga sama di sana. Ya, kita buat ya skemanya biar tergambar. Jadi yuridu, kalimat yuridu ini bisa bersama, ya, bisa bersama dengan dhamir. Kita buat dhamirnya di sini. Ya, kita buat dhamirnya
Yuridu bersambung dengan ad-dhamir, dengan kata ganti. Ya, bersambung dengan ad-dhamir atau kata ganti. Nah, sedangkan kata ganti itu sendiri, ada macamnya, banyak. Kita ambil yang secara umum aja ya. Ada model yang pertama huwa, temannya siapa? Huwa apa? Hiya. Atau hum sama hunna. Kan gitu untuk jamaknya. Hum sama hunna. Ada lagi model yang kedua, anta sama apa? Anti. Anta sama anti. Kemudian kalau untuk jamaknya apa jadi? Antum. Antum sama antunna. Ini ya. Kemudian juga ada lagi di sana, ya, ana sama nahnu. Ya, ana sama nahnu. Ini kurang ke sini. Huwa apa tadi? Hum sama hunna. Kalau ini antum sama antunna. Kalau ini nahnu. Jadi kalau kita bisa kelompokkan ini, yang ini untuk mufrad, yang ini untuk jamak, kan gitu ya. Ya, karena untuk mufrad, untuk yang tunggal-tunggal, yang di sini untuk jamak. Gitu Pak Rahmat ya. Ini huwa artinya, Pak? Dia. Hiya perempuan. Kalau anta kamu, anti ana laki apa perempuan? Saya laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki perempuan. Hum, Pak Egi. Mereka. Banyak ya. Hunna mereka, tapi antum kalian, laki-laki, antunna nahnu kami. Lah, di dalam bentuknya nanti, kalau misalkan dia laki-laki, pakainya apa? Yuridu. Ya, yuridu. Kalau hiya apa Pak Rahmat? Kalau hiya turidu. Gitu ya. Kalau anta, ayo anta apa? Mas Adri? Turidu. Anta kan sama kayak hiya. Turidu. Kalau anti, turidina. Gitu ya, turidina. Kalau ana, uridu. Ana uridu. Jadi kalau misalkan antum ngomong, saya pingin belajar, atau saya ingin makan, uridu al-akl, uridu asyurb, saya pingin minum, uridu al-julus, saya pingin duduk, gitu ya. Uridu an-naum, pingin apa? Pingin tidur, ya. Uridu qalaman, ya. Misalkan anak ke Mas Adri, ya, Mas Adri tanya, ya, naam, mada turid? Nah, mada turid apa artinya? Kamu pingin apa? Ada apa? Gitu. Kamu pingin apa? Ana jawab, ana uridu
qalaman, gitu ya. Saya pingin pena. Nanti akan ada bahasa Arabnya lagi, pinjam bahasa Arabnya apa. Ini bahasanya ingin. Tapi setiap keinginan berbeda-beda ya, tergantung dengan apa namanya ini, domirnya. Ya kalau sebenarnya kalau dalam percakapan uridu itu cukup. Ya, uridu langsung bisa. Kalau hum jadi apa? Ya kalau hum jadi yuri du nah. Kalau hunna yurid nah ya. Kemudian kalau antum turi duna, kalau antunna turid nah, kalau nahnu nuri du ya, nahnu nuridu. Nuridu. Makanya kalau antum punya anak bisa Pak, yang pertama nama anaknya uridu, yang kedua nuridu. Gitu ya. Nah ini pembahasan tentang uridu. Jadi semua itu disesuaikan dengan kata ganti atau disesuaikan dengan dhamir. Monggo ditulis dulu. Kalau antum nggak tulis, karena sebenarnya sama aja, cuma sekedar pengulangan saja. Kalau dulu kalimatnya pakai fiil yang lain, kalau ini khusus fiil yuridu, khusus fiil yuridu. Dan di sini beliau nggak menjelaskan yuridu itu asalnya apa, asalnya enggak. Beliau hanya sekedar menginginkan, ya yuridu itu artinya menginginkan. Nanti cara penggunaannya mengaplikasikan di dalam percakapan atau di dalam tulisan disesuaikan dengan kata ganti atau dhamir yang dimaukan. Ini baru membahas yuridu.
Sudah? Baik, coba diperhatikan percakapan yang kita baca tadi. Dibuka lagi kitabnya. Di percakapan yang kita baca dari atas ya. Di situ bapaknya mengatakan aturiduna, pakai kata turiduna. Kenapa? Dikarenakan yang diajak bicara abna. Yang mana abna itu apa? Jamak mudzakkar dan diajak bicara. Maka pakainya aturiduna. Aturiduna syai'an ya abna'i. Anak-anaknya menjawab karena mereka banyak, ya. Menjawab nuridu, pakai nuridu. Ya, misalkan tanya antum, "Madza turidun?" Antum jawabnya apa? Nuridu, gitu ya. Kalau antum tanya banyak-banyak, makanya jawabnya nuridu. Ya. Madza turidun? Biasanya kalau dalam percakapan huruf akhir disukun. Madza turidun? Jawabnya nuridu, gitu ya, atau nurid, atau gitu ya. Nuridu. Naam, lanjut. Kemudian setelah itu si bapak lagi mengatakan madza turidu ya Umar. Pakai turidu dikarenakan yang diajak bicara satu. Ya, yang diajak bicara satu. Madza turidu ya Umar? Umar menjawab uridu. Karena jawabannya saya. Uridu. Udah ya. Kalau misalkan Umar ditanya, "Madza turidu ya Umar?" Jawabnya yuridu, salah. Karena kan dia saya. Jadi pakainya uridu. Kemudian selanjutnya bapak bertanya lagi kepada si Amr. Ya. Madza turidu anta ya Amr? Madza turidu? Pakai turidu. Tapi di sini ada tambahan baru, ditambahi kalimat anta. Padahal tanpa anta maknanya sudah ketahuan. Madza turidu kan apa yang kamu inginkan. Ditambahkan anta di situ di dalam bahasa Arab itu untuk penekanan. Ya, penekanan, penegasan, penguat gitu loh. Madza turidu anta? Kalau bahasa Indonesianya apa Mas Adri? Bahasa penegasan gitu. Le, sampean aku pengen apa toh le? Nah, gitu loh. Ada bahasa apa? Sampean. Ya. Karepmu apa toh le? Nah, gitu loh. Sudah ini ada penekanan di situ, penekanan madza turidu anta. Jadi boleh kita ngomong madza turidu ya Amr, boleh. Tapi kalau untuk penekanan dikasih lagi madza turidu anta ya Amr. Dan ingat ya, bahasa Arab tuh anta bukan ente. Ya, bahasa Arabnya tuh anta bukan ente. Kalau ente itu wan abud ya. Ente. Baik, begitu ya. Madza turidu anta ya Amr? Uridu daftaran. Uridu daftaran, pakai uridu. Kemudian nah, di bawahnya Isyam juga sama, madza turidu anta? Ketika tanya tentang Husain, ya Hisham menjawab, aina akhukal Husain? Huwa fil hammam. Nah, bapaknya nanya, madza yuridu huwa? Pakai yuridu, bukan pakai turidu. Kenapa? Karena yang dimaukan adalah si Husain. Yang nggak ada di situ kan Husain nggak ada. Jadi kan orang yang dibicarakan orang ketiga. Satu, maka huwa. Madza yuridu huwa? Misalkan Mas Adri tanya sama Rafid,
Ya, tanya adiknya pengen apa? Fit, aina akhuka? Fil hammam. Ya, mada yuridu? Dia pengen apa? Gitu ya. Mada yuridu? Bukan fit, aina akhuka? Fil hammam. Mada turidu? Kalau pakai turidu, jadi tanya rafidnya. Ya, tanya rafid. Kalau yang mau ditanyakan adalah apa yang diinginkan oleh orang yang ketiga, pakainya bukan turidu tapi pakai yuridu. Mada yuridu? Ini ya, mada yurid. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, ya baru mada turidu. Apa yang dia inginkan? Karena turidu bisa dua kemungkinan, bisa kamu, bisa dia. Si Hisham jawabnya yuridu, bukan pakai uridu. Perhatikan ya, ini terkadang orang ketika kurang fokus di dalam berbahasa Arab, ketika ditanya, "Mada yuridu akhuka?" Uridu, ana nggak tanya ente. Ana tanya saudaramu, maka jawabnya bukan pakai uridu, tapi pakai apa? Yuridu, pakai yuridu. Ya, misalkan ana tanya Mas Adri, mada yaktub, anak tanya mada yaktub, apa yang dia tulis? Jawabnya huwa yaktubu, ini pakai bukan anak aktubu tapi huwa yaktubu. Berbeda halnya kalau yang ditanyakan perempuan. Kalau banyak mada turidna ya banat, pakai turidna. Turidina. Kalau turidina itu kam anti. Ya, di situ gitu kan? Ya itu. Kalau antunna turidina. Kan antunna nih. Ya banyak. Mada turidina. Kalau yang anti baru turidina. Gitu ya. Mada turidina ya banat. Aisyah ngomong, ya abati antastaraita li milafan qabla usbu uridu. Jadi uridu sebagaimana kata Pak Ahmad tadi, ana bisa mudzakkar, bisa muannas. Kemudian bapaknya tanya lagi ke Hafsah, madza turidina? Karena yang ditanya cuma satu. Ya, yang ditanya cuma satu, perempuan diajak bicara, maka pakai turidina, bukan pakai turidna. Madza turidina anti? Gitu ya, bukan anta ya, tapi anti. Madza turidina anti ya Hafsah? Ya, madza turidina anti ya Hafsah? Uridu sama. Kemudian turidina ke Su'ad juga sama, ke Laila juga sama, ke Salma juga Salma. Yang berbeda ketika bagian bawah. Ama turidu ummuka syai'an? Pakai turidu karena pakai kata hiya. Ya, apakah ibumu tidak menginginkan sesuatu? Jawabannya apa? Dia, gitu ya. Ma'adri. Ini kalau nggak ngerti, ma'adri. Jadi adri artinya apa? Kalau ma kan tidak, kalau adri tahu. Bisa lah, bisa. Nah, itu kemarin kan bisa dua. Tergantung. Kalau la yang dimaukan mana ini? Kalau yang dimaukan memang nggak tahu sama sekali, pakainya apa? Kalau nggak tahu sama sekali, pakainya la adri. Saya nggak tahu sama sekali, gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak tahu dan akan tahu setelahnya, pakainya ma. Kan itu pelajaran kita kemarin kan ya? Ma adri. Makanya setelahnya as'aluha, apakah saya akan tanya? Lah kan setelahnya bakal tahu. Maka pakainya ma adri. Ya, pakainya ma adri. Cuman terkadang kita orang Indonesia nggak bikin ribet. Ketika ditanya, madza turidu ummuka? La adri. Pakainya pakai la, gitu loh. Padahal penggunaan Arabnya la dengan ma itu berbeda. Ya, ma dengan la berbeda. Cuman ya gampang, bukan di Arab aja aman. La adri. Ya, misalkan anak tanya ke Mas Adri, Mas, apa hukumnya ini? Mas Adri nggak tahu sama sekali memang hukumnya. Iya, nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Sekarang nggak tahu, ke depan juga nggak tahu karena nggak punya ilmu sama sekali. Ngomongnya apa? La adri, gitu ya. Seperti yang ditanyakan Rasul kepada Umar bin Khattab, atadri manisail? Apakah kamu tahu siapa yang bertanya? Ya.
katanya apa namanya ini, katanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya. Imam Malik juga ketika ditanya tentang beberapa pertanyaan, beliau jawabnya la adri, saya tidak mengerti. Walaupun terkadang memang la adri itu ya bebas lah. Ya, bebas. Beda adri dengan adro ya.